Tes Mantox adalah suatu cara yang digunakan untuk mendiagnosis TBC. Tes Mantox ini dilakukan dengan menyuntikkan suatu protein yang berasal dari kuman TBC sebanyak 0,1 mili dengan jarum kecil di bawah lapisan atas kulit lengan bawah kiri. Tujuannya sebagai salah satu cara untuk mendiagnosis infeksi TBC. Kemudian untuk jenis-jenis dan kekuatan tuberkulin. Tuberkulin pertama yang dibuat oleh Koch disebut dengan Old Tuberculin atau OT. Kemudian tahun 1930 Florence Seibert membuat presipitasi dari OT dengan asam trichloroacetat dan amonium sulfat serta menamakannya Purified Protein Derivative atau PPD. PPD terdiri dari beberapa komponen antigenik dengan lebih sedikit karbohidrat dibandingkan OT, sehingga memperkecil reaksi hipersensitivitas yang non-spesifik. Kemudian untuk kekuatan yang mempunyai sensitivitas dan spesifisitas paling baik sehingga banyak dipakai adalah intermediate strength. Penggunaan first dan second strength dilakukan pada kondisi tertentu. Untuk metode pemberiannya, tuberkulin pada kulit secara lokal yang pernah banyak dikerjakan. Yang pertama ada menggores, menempel, aplikasi konjungtiva, multiple puncture, dan intrakutan Mantox. Kemudian proses penyuntikannya, bila saat mengandung si ibu menderita TBC bisa catatan, perhatikan cara penyimpanan PPD sesuai petunjuk pada kemasan. PPD aman bagi bayi berapapun usianya, bahkan aman pula bagi wanita hamil. Tes Mantox bukan merupakan kontraindikasi bagi pasien yang pernah diimunisasi BCG. Pasien yang pernah dilakukan tes Mantox sebelumnya dan hasilnya positif, dalam hal ini pengulangan diperlukan karena hasil tes Mantox sebelumnya tidak tercatat dengan baik. Bila timbul gatal atau rasa tidak nyaman pada bekas suntikan, dapat dilakukan kompres dingin atau pemberian steroid topikal. Tes Mantox dinyatakan positif apabila diameter indurasi lebih dari 10 mm. Kemungkinan yang perlu dipikirkan pada anak dengan hasil tersebut. Yang pertama, terinfeksi tuberkulosis secara alamiah. Infeksi TB mencakup infeksi TB laten, sakit TB aktif, atau pasca terapi TB. Kemudian false negatif. Pasien tertentu yang terinfeksi tuberkulosis mungkin dapat menunjukkan hasil tes Mantox yang negatif. Kondisi demikian disebut dengan anergi. Anergi kemungkinan terjadi pada pasien dengan status malnutrisi berat, infeksi berat seperti campak, cecar air, pertusis, difteri, tifoid, status imunokompromasi atau pasien menggunakan imunosupresan jangka panjang seperti pasien HIV. Kemudian masuk ke tahap pra-interaksi. Yang pertama, kita membaca rekam medis klien, kita mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan alat. Yang pertama ada PPD, spuit 1 cc, kapas alkohol, handscoon, Hevapic atau plester, kemudian gunting plester, pulpen, dan bengkok. Kemudian kita mencuci tangan 6 langkah. Baik, assalamualaikum. Permisi Bu, saya perawat Nanda Sagita. Saya perawat yang bertugas pada hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Siskaya. Baik Bu, saya di sini akan melakukan tes Mantox ya Bu. Tujuan dari tes Mantox ini sebagai salah satu cara untuk mendiagnosis infeksi TBC. Mungkin sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kesehatan. Berdoa saya pimpin ya Bu. Allahumma rabbana sa'azibil basa ishfi anta syafi la shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baik, mungkin sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Jika tidak ada, bisa saya lanjutkan. Ibu tenang saja, nanti privasi Ibu akan saya jaga dan Ibu tidak perlu khawatir. Saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit ya Bu. Baik, kita mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu.
memakai sarung tangan. Setelah itu kita siapkan 0,1 mili PDD ke dalam disposable spuit ukuran 1 mili. Kemudian kita bersihkan permukaan lengan bawah menggunakan alkohol pada daerah 2-3 inci di bawah lipatan siku dan biarkan mengering. Kemudian kita suntikan PDD secara intrakutan dengan lubang jarum mengarah ke atas. Suntikan yang benar akan menghasilkan benjolan pucat, pori-pori tampak jelas seperti kulit jeruk, berdiameter 6-10 mm. Apabila penyuntikan tidak berhasil atau terlalu dalam atau cairan terbuang keluar, ulangi suntikan pada tempat lain di permukaan solar dengan jarak minimal 4 cm dari sumber suntikan pertama. Kemudian, jangan lupa untuk mencatat lokasi suntikan yang berhasil tersebut pada rekam medis agar tidak tertukar saat pembacaan. Tidak perlu melingkari benjolan dengan pulpen atau spidol karena dapat mengganggu hasil pembacaan. Untuk mempermudah mendeteksi lokasi penyuntikan, bisa menempelkan plester yang dibentuk melingkar pada lokasi penyuntikan. Kita plester. Kemudian kita kembalikan pasien ke posisi yang nyaman. Kemudian membersihkan alat dan mencuci tangan. Kemudian kita masuk ke tahap terminasi. Kita evaluasi perasaan klien. Bagaimana Bu perasaannya? Apakah baik? Sedikit sakit ya tidak apa ya Bu, bisa ditahan, insya Allah diberikan kesehatan ya Bu. Tadi juga sudah bagus, mau bekerja sama dengan baik sehingga tindakannya berhasil dengan lancar. Nanti untuk beberapa jam ke depan saya kembali lagi untuk mengecek keadaan Ibu ya. Ibu bersabar atas sakitnya, insya Allah diberikan kesehatan dan kemudahan ya Bu. Saya permisi dulu.